Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. sambil menunggu yang lain ya, sambil menunggu yang lain, kita mulai kuliah hari ini. Jadi maaf untuk kelas A yang terpaksa harus digabung dengan kelas B, nggak apa-apa ya sekali-kali. Karena memang begitu. Tidak hanya hari ini, nanti mungkin lain kali akan saya gabung 3 kelas ya. Jadi untuk presentasi itu nanti digabung 3 kelas supaya masing-masing bisa menilai sudah sejauh mana mahasiswa ini menguasai materi kuliah. Jadi kuliah yang di kelas masing-masing itu tentu ada dinamika yang sedikit berbeda dari kelas yang lain. Nah, untuk menyamakan maka perlu diadakan kelas gabungan seperti ini supaya nanti ternyata seperti ini. Baik. Seperti yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu, last week I told you that this meeting I'd like you to present your results of your data analysis or data processing. Di minggu ini saya ingin melihat hasil pemrosesan datanya seperti apa. Masing-masing memiliki data yang dikumpul dari sekolah. Ya sudah saya tampilkan di layar itu contoh ya, satu contoh yang kemarin di kelas C sudah dipresentasikan oleh mahasiswa itu. Jadi dia mempresentasikan data yang diambil dari sekolah kemudian diolah dengan menggunakan Excel. Nah, nanti kita akan tingkatkan hari ini dengan mengolah hasil olah data menjadi grafik. Ya, grafik. Jadi grafik adalah cara paling efisien untuk membaca hasil olah data. Di reading itu ada di infographics ya, di bahasa Inggris, infographics. Jadi grafik yang berisi informasi ya, informasinya publik. Jadi infographics itu grafik yang diolah dari sejumlah data atau fakta yang kemudian disajikan sebagai sebuah bentuk informasi publik. Kita sering membaca itu ya, di media massa, baik di televisi, di media sosial ya. Nah, contoh yang kemarin sudah kita buat dengan data itu adalah seperti ini hasilnya ya. Ini grafik-grafik yang kemarin sudah dicoba ya, diolah. Meskipun yang namanya aplikasi seperti ini karena kita jarang menggunakan ya, maka ya harus sering dicoba-coba gitu, sering dicoba-coba gitu. Ini datanya sama, cuma diolah dengan cara yang berbeda ya. Ini misalnya perbandingan ini sama datanya. Ini datanya sama dengan ini, hanya beda bentuk grafiknya. Oke. Contoh ya, ini data hasilnya seperti ini, kemudian diolah menjadi grafik. Tergantung grafiknya mau seperti apa itu tergantung kebutuhan ya. Kalau yang dibutuhkan misalnya, grafiknya kita ingin tahu bagaimana sih trennya. Kalau tren maka yang kita pakai adalah grafik garis ya, line diagram, ya, diagram garis. Nanti kan kelihatan trennya naik turunnya dari misalnya dari ulangan harian 1, ujian tengah semester atau penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Apakah nilai siswa itu trennya naik atau trennya menurun atau datar atau stagnan gitu ya. Jadi tapi kalau kita ingin mengetahui proporsi atau perbandingan antara berapa orang sih yang dapat nilai bagus, berapa yang cukup atau sedang, berapa yang kurang, maka kita menggunakan model pie chart ya. Jadi diagram atau chart pie roti gitu, atau apa bahasa Indonesianya pie chart. Jadi seperti yang tadi sudah saya tunjukkan. Nah, nanti kita akan ke sana. Tapi sebelum itu saya ingin coba dari masing-masing
kelas ada yang ingin mempresentasikan hasil olah datanya dari kelas B dan A masing-masing satu orang, silakan. Ini saya akan stop, langsung aja dipresentasikan menggunakan ini tombol ini, present now. Oke, silakan, ada yang mau mempresentasikan? Udah diolah. Rizky sudah selesai mengolah ini kemarin? Rizky, Di datanya diapain, Pak? data nilai dari kelas itu yang diperoleh dari sekolah itu Cuma memperlihatkan datanya saja, Pak. nggak dihitung kan. Kemarin kita udah belajar menghitung frekuensi kan, berapa siswa yang dapat apa nilai misalnya 80, berapa yang 70, berapa yang 60 gitu kan. Itu kan tahap pertama ya, tahap pertama dalam sebuah penelitian atau tahap pertama dalam pengolahan data, itu kita menghitung frekuensi yang kemudian hasilnya nanti disebut frekuensi distribusi atau disingkat DFD, distribusi frekuensi atau DF, seperti itu. Sudah diolah belum? Belum ya, masih Kalau frekuensi masih belum, Pak. belum ya, masih data asli aja ya. Oke, yang lain mungkin siapa ini? Jadi Alifah Farastuti ya. Pertama saya sedang mencoba membuka laptop saya. Mana? Saya sedang mencoba membuka laptop saya. Oke. Itu udah dikerjakan ya kemarin ya atau belum? Saya sih sudah mencari frekuensinya sih, Pak. Ya, ya udah, nanti dicoba Antara dua nilai. dipresentasikan ya, biar teman-teman yang belum nanti juga belajar gitu. Nah, sebenarnya kemarin udah saya jelaskan ya. Oke, kita tunggu Alifah, jadi nanti jadi data ini diolah kan, frekuensinya kan seperti ini kan. Jadi berapa sih yang dapat nilai 70? Ada 11 orang. Berapa yang dapat nilai 71? 5 orang. Berapa 72? 6 orang. Yang 73 nggak ada. Yang 74 11 orang. Nah, kebetulan yang dapat 70 dan 74 sama 11 orang. Jumlah siswanya ada 30, sorry, ya 33 ya, 33. Ini di ulangan harian ya. Kemudian di ulangan tengah semester beda lagi nilainya. Ada satu orang yang dapat 50, jadi jauh banget ya di bawah. Sementara teman-teman yang lainnya kan udah di atas semua nih. Jadi mulai 70 sampai 75. Jadi mulai dari 51 sampai 69 nggak ada isinya, nol semua. Itu artinya tidak ada siswa yang dapat 51, nggak ada yang dapat 52, nggak ada yang 53 gitu. Atau sudah 70. Tapi ya ini ada satu orang yang dapat 50. Nah, di penilaian akhir semester itu udah beda lagi ya. Jadi kalau di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 nilai. Ini hanya 3 nilai. Jadi siswa itu terbagi ke dalam 3 nilai. Yang dapat 70 14 orang, 71 5 orang, 72 4 orang. Ini totalnya ada sama ya jumlahnya ya. Jumlah siswanya ya. Ada 24 orang ya. 20 plus 23 orang. Oh ya, 23 orang. Ini mungkin ada yang keliru nih. Bapak, mohon maaf. Oke. Mungkin bisa yang lain dulu, Pak. Laptop saya lagi agak nge-lag ini. Begitu. Iya, Pak. Saya lagi mau buka WA dulu soalnya. Oke. Saya akan matikan dulu video saya biar apa bisa dibagi ya apa namanya bandwidth-nya. Oke. Ada yang lain yang sudah mengolah dan ingin mempresentasikan? Yang lain? Sirup ini. Saya baru bisa, Pak, ini, Pak. Oke, coba Rizky, silakan.
Oke, coba dijelaskan kepada teman-teman seperti apa, Rizky. Mulai dari skor awalnya kayak apa, kemudian diubah menjadi ini, bagaimana caranya? Nilai yang asli dari guru yang mana? Ini dari guru ini. Oke, silakan Rizky dijelaskan. Iya, ini Pak, nilai tugas langsung ini Pak. Dari guru. Ah, Oke, seperti itu ya. jadi Maksimal bukan skor gitu. kalau siswa betul semua jawabannya nilainya berapa? Kenapa Pak? Kalau siswa mengerjakan dan betul semua, Oh, dapatnya 100 Pak. 100. Oke, ada yang dapat 100 ya. Oke, ya dah, coba jangan dijelaskan aja. Jadi ini ini adalah nilai dari tugas MTSN di lokasi saya, MTSN 2 Kota Waringin Barat. Ini tugas dari passive voice. Jadi anak-anak itu mengerjakan bagaimana membuat kalimat dalam bentuk passive voice. Jumlah Lalu soalnya berapa, Rizky? Jumlah soalnya berapa? Jumlah soalnya itu sebentar ya Pak, saya lihat bentar. Passive voice. Total ada 12 soal Pak. 10 soal maksudnya. 10, oke. 10. Jadi kalau betul skornya 10 ya. Jawaban betul diberi nilai 10. Oke. Terus? Jadi ini rentangan nilainya yang 9B itu ada dari 20 sampai 100 dan di 9E ada sama 20 sampai 100 juga. Oke. Namun di 9E jumlah anaknya lebih banyak daripada di 9D. Oh, beda ini ya. Bagaimana tahu minimal maksimalnya itu dari mana? Nilai minimal di 9D dan 9E sama itu 20 dan cara menemukannya bagaimana? Cara menemukannya 0. Mohon maaf Pak. Cara menemukannya bagaimana? Jadi di sini saya mengetik sama dengan memakai rumus count if. Enggak, yang minimum maksimum itu. Apa Pak? Nah, yang mengetahui ini kan tentang yang mengetahui. Ya, 20 yang maksimal 100. Kalau maksimal saya pakai tadi belum disebutin tuh. Ini Pak. Max dan min. Max dan min. Ya. Oke. Jadi hitung dulu itu ya. Minimum berapa, maksimal berapa, baru ketahuan rentangannya kan, range-nya. Iya Pak. Jadi ada yang dapat 0 itu ya? Yang dapat 0 nih, mohon maaf Pak. Nomor 1 dapat 0 itu. Itu yang nggak ngerjakan atau bagaimana? Atau salah semua? Sepertinya salah semua Pak. Salah semua, dia ngerjakan ya? Mengerjakan tapi salah semua. Oke. Soalnya kalau tidak mengerjakan itu tidak muncul di di hasilnya nanti. Oke. Jadi karena ada dua kemungkinan nilai 0 itu. Ya. Jadi tidak mengerjakan itu 0 atau mengerjakan adalah semua juga 0. Ya. Oke, silakan. Lalu ini adalah frekuensinya. Oke. Di sini di kelas 9D kebanyakan nilainya itu bagus. Namun di 9E
frekuensinya itu lebih sedikit daripada 9D untuk nilai-nilai tinggi seperti 70, 90, 80, dan 100. Oke, Rizky, kalau kita ingin mengatakan kelas D lebih baik dari kelas E, ya, apa yang harus dicari? Apa yang harus dihitung? Rata, Pak. Oke, sudah dicari belum? Mana? Belum, ya. Belum. Cari dulu. Jadi cari dulu, nanti kalau sudah ketemu baru bisa mengatakan, oh ini kelas D lebih baik dari kelas E. Kenapa? Karena rata-ratanya kelas D sekian, kelas E sekian. Nah, seperti itu caranya ya. Jadi sebelum ngitung jangan bilang dulu lebih baiknya itu ya. Minimal setelah mengetahui nilai rata-rata atau nilai average ya. Kalau di situ average, kalau dalam bahasa statistik itu means ya. Means. Oke, jadi kelas average kelas D ketemunya berapa? Oh, maksud berarti average-nya lebih bagus di Enggak. 9E, Pak. Ya kan? Jadi terbalik kan tadi Iya, sih ngomong terbalik, kelas D lebih baik. maaf, Pak. Ya makanya. Jadi ini belajar menyampaikan sesuatu berdasarkan data. Oke. Jadi diolah dulu datanya, jangan disampaikan dulu. Diolah dulu, kalau sudah ada, ya nanti ketika ditanya orang itu bisa menjelaskan. Kok bisa kelas D lebih jelek dari kelas E? Dia kan kelas E kan rata-ratanya 55,29 ya. Sementara kelas D 52. Nah, itu udah secara umum, ya, secara rata-rata gitu, kelas E lebih bagus dari kelas D. Buktinya apa? Buktinya nilai rata-rata lebih bagus, lebih besar kelas E daripada kelas D. Jadi itu cara kita membangun argumentasi ya dengan apa? Membangun logika gitu. Jadi belajar statistik itu sebenarnya kan belajar logika. Ya, jangan nanti hal-hal yang mendasar seperti ini kalian tidak tahu gitu. Nah, sampai di sini kan udah mulai ngerti ya, sudah mengerti ya arahnya kemana gitu. Jadi kita tidak, memang saya tidak mengajarkan hal yang rumit-rumit tentang statistik ini, tapi yang paling penting justru bagaimana kita bisa membangun logika dengan argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, argumentasi yang memang berdasarkan olah data, ya, tidak berdasarkan persepsi atau opini. Ya. Itu harus mulai dikembangkan ya cara berpikir seperti itu. Oke, jadi silakan terus, Rizky. Ya, jadi kesimpulannya dari data ini, pembelajaran passive voice di kelas D itu di kelas E lebih berhasil dibanding yang dilaksanakan di kelas D, 9D. Oke. KKM berapa, Rizky? KKM di kelas Kalau Inggris? KKM saya Pak, belum dikasih Belum tahu ada, ya? sama Nah, nanti tanya ya, nanti tanya ke guru tadi, guru yang sudah dihubungi itu, nanti tanya berapa KKM. Karena KKM itu untuk mengukur keberhasilan guru dan siswa dalam pembelajaran satu KD atau seluruh KD gitu. Misalnya KKM 75 gitu. Nah, itu baru bisa mengatakan, oh ini pembelajaran kalimat pasif di kelas D belum berhasil. Karena KKM-nya masih di bawah atau nilai tengahnya masih di bawah KKM. Di kelasnya bagaimana? Sama juga, karena belum mencapai 75. Jadi meskipun kelas E lebih baik dari kelas D, tapi dua-duanya belum berhasil, baik siswa maupun guru ya. Kenapa? Karena masih rendah, lebih rendah dibandingkan KKM. Jadi KKM itu kriteria ketuntasan minimal ya. Kriteria ketuntasan minimal itu untuk mengukur sebagai standar ukuran ya, untuk mengatakan apakah pembelajaran bahasa Inggris untuk KD atau topik tertentu itu sudah tuntas ya, atau belum tuntas, istilahnya begitu. Kalau sudah tuntas itu artinya apa? Nilai rata-rata siswa itu sama dengan atau paling sedikit sama dengan 75, misalnya KKM-nya 75. Jadi semuanya ya nanti tolong tanya, karena nanti di tugas ujian MIT ya, itu harus dijelaskan. Ya, seperti yang tadi disampaikan di situ. Jadi pertama tiap-tiap kelas dinilai, ya, kemudian dibandingkan, ya, dibandingkan mana yang lebih baik. Setelah itu dibandingkan dengan KKM, ya, dibandingkan dengan KKM. Kemudian
katakanlah misalnya KKM-nya 75 gitu ya Rizky ya, 75. Sekarang coba dilihat ini di frekuensi ini. Berapa siswa yang sudah lewat KKM, berapa yang belum? Ini yang kelas D coba. Nah, misalnya KKM 75 gitu. Berapa yang sudah melampaui KKM, berapa yang belum melampaui KKM? Kelas D dulu. Kelas D berarti ada berapa yang sudah melampaui KKM? Ada, ini kan 90 sama 100 ini ya. Berarti ada 7 kan? Ada 7. Yang belum melampaui KKM berarti ada sisanya kan? 5, 6, 10, berapa itu? Berapa ini? 9, 12, 16, 17. Jadi yang sudah melampaui KKM 7, tulis saja di bawah situ ya. Sudah melampaui KKM 7. Yang belum, jadi tulis KKM 75 misalnya. Nanti bisa diubah. KKM sama dengan 75. Nanti diubah ya setelah bertanya kepada guru. Nah yang belum berarti kan ada 7, 10, 14, 15, 17, 20 ya. Yang belum berarti 20. Yang 20. sudah 7. Nah nanti tolong ditanyakan kepada guru juga, apa yang dilakukan guru ya, atau sekolah terhadap siswa yang belum mencapai KKM. Ini semuanya ya nanti ditanyakan. Karena itu nanti diketik ya di bagian bawah dari diketik penjelasannya ya. Jadi nanti tanya dulu apa yang dilakukan guru atau sekolah terhadap siswa yang belum mencapai KKM atau belum tuntas. Ya. Apakah misalnya ada remedial teaching, ya, remedial teaching, atau kalau remedial teaching prakteknya seperti apa? Ya. Karena remedial teaching itu tidak identik dengan repeating examination, yang sama dengan mengulang tes. Ya. Tapi yang terjadi di sekolah kan, terjadi kalau ada anak yang belum ke PKKM kan lalu dikasih soal lagi kan, dikasih soal suruh ngerjakan, ya enggak? Mungkin kalian mengalami itu juga kan waktu sekolah dulu. Jadi kalau belum mencapai KKM kan lalu diberi soal gitu, soalnya sama, suruh ngerjakan, lalu dikoreksi oleh guru, dinilai lagi sampai benar-benar mencapai KKM. Kalau sudah mencapai KKM ya udah dianggap sudah tuntas gitu ya. Nah, apakah seperti itu yang dilakukan guru atau enggak terhadap anak-anak yang belum mencapai KKM itu? Apa yang dilakukan oleh guru? Nanti ditanyakan ya, apa yang dilakukan oleh guru terhadap anak-anak yang belum mencapai KKM. Kemudian yang sudah juga diapakan? Apa yang dilakukan guru untuk anak-anak yang sudah mencapai KKM? Jadi misalnya yang 7 orang ini diapain gitu? Kenapa? Karena dalam proses pendidikan itu harus diperlakukan prinsip keadilan ya, prinsip keadilan. Jangan sampai nanti yang belum mencapai KKM diberi remedial teaching, ya, tapi yang sudah lalu dibiarkan saja, itu tidak memenuhi prinsip keadilan. Ya. Jadi mestinya kalau yang sudah mencapai KKM diberi remedial teaching, yang sudah yang diberi apa? Apakah empowerment, penguatan, sehingga sama-sama mendapatkan treatment gitu. Apakah dia belum mencapai KKM atau sudah mencapai KKM. Nah, tolong nanti ditanyakan kepada guru ya, apa langkah-langkah guru terhadap siswa yang sudah mencapai KKM dan apa yang dilakukan guru untuk siswa yang belum mencapai KKM. Nah kemudian nanti ditanyakan juga, kalau seorang guru ya, dalam satu semester misalnya, itu dia belum berhasil membawa anak-anaknya mencapai KKM, setiap kali ulangan, setiap kali tes gitu ya, itu selalu nilai rata-ratanya di bawah KKM.
selalu di bawah KKM. Nah, apa yang dilakukan sekolah atau kepala sekolah ya terhadap guru itu? Karena dia selama mengajar belum pernah berhasil membawa anak-anaknya mencapai KKM atau belum berhasil melaksanakan pembelajaran secara tuntas. Oke. Nah, nanti ditanyakan juga kepada guru itu. Seandainya Bu atau Pak, seandainya ada seorang guru yang ngajar, kemudian dalam satu semester itu dia melakukan ulangan misalnya 5 kali, kemudian tengah semester dan akhir semester ada tugas misalnya 4 kali. Nah, nilai dari semua tugas dan ulangan dan PAS dan PTS itu ternyata di bawah KKM. Artinya dia belum berhasil melakukan pembelajaran secara tuntas. Nah, dalam kasus seperti itu, apa yang dilakukan oleh sekolah? Apakah guru ini kemudian diminta untuk ikut pelatihan atau apa disuruh apa gitu? Nah, nanti tolong ditanyakan juga ya, karena supaya kalian juga belajar gitu. Oh, nanti kalau saya jadi guru ngajarnya kurang berhasil, saya akan begini gitu, punya gambaran ya. Oke, itu ya Rizky. Yang penting udah ngerti ya, sudah ngerti. Setelah mengolah data, itu apa follow up-nya? Ya, apa langkah-langkah atau tindak lanjut dari hasil pengolahan data itu? Itu yang paling penting. Jadi mengolah data, menghitung itu penting, ya penting sampai ketemu apa namanya angka-angka yang memang kita cari. Misalnya kalau sekarang kan kita baru mencari frekuensi ya, distribusi. Nah setelah itu lalu ada apa? Tindak lanjutnya apa? Yang tadi sudah saya sampaikan, yang mulai dari kemudian membandingkan nilai tengah dengan KKM, kemudian menanya kira-kira nanti apa langkah-langkah guru terhadap siswa yang belum KKM dan sebagainya. Itu ya. Jadi statistik tidak berhenti di belajar berhitung ya, tapi sampai ke bagaimana angka-angka hasil perhitungan itu kemudian ditindaklanjuti. Oke, thank you Rizky. Baik, kita Yes, sir. tadi siapa ya yang sudah berhasil atau belum tadi? Hilang lagi. Mohon maaf Pak, belum. Yang belum berhasil ya? Iya, laptop saya nge-lag. Laptopnya ya, mungkin perlu laptopnya kan, perlu di apa ya, nggak tahu lah. Siapa ya? Sirep, tadi ada nggak Sirep Sri Rahayu? Tidak ada. Iya Pak. Oke, silakan. Sirep udah ngerjakan belum? Sudah Pak, tapi laptop saya baru diservis belum jadi. Oke, waduh. Oke, Juliana Sari. Sudah mengerjakan atau belum? Juliana apa Jul? Ya, yes. Sudah. Sudah. Nah, coba dipresentasikan. Hasilnya seperti apa? Jadi, saya memang perlu meyakinkan apakah setiap tahapan dari praktek statistik ini sudah dikuasai atau belum, karena kalau belum nanti dilanjutkan juga malah tambah bingung. Paulina, ada apa Paulina? Mau pergi dia. Jadi belajar statistik itu begitu, jadi tahap per tahapnya harus dikuasai betul, karena tahap kedua nggak akan bisa dikuasai kalau tidak menguasai tahap pertama. Seperti ini contohnya ya. Jadi menghitung frekuensi distribusi itu sangat penting untuk langkah-langkah berikutnya, yaitu misalnya untuk membuat grafik. Ya. Jadi kalau belum bisa menghitung frekuensi distribusi, ya nanti nggak bisa buat grafik. Ya, kalaupun buat nanti grafik yang lain gitu, nggak ngerti maksudnya apa gitu. Karena grafik ini kan ada tujuannya juga kan, ada tujuannya juga. Atau nanti setelah ini kita belajar tentang standar deviasi. Setelah frekuensi distribusi itu standar deviasi.
Nah, kalau kita belum memahami frekuensi distribusi, belum memahami grafik, lalu bagaimana bisa memahami standar deviasi? Pasti sulit gitu. Apalagi kalau meningkat lagi ke kurva ya. Jadi kita mengolah nilai itu dengan menggunakan standar deviasi, kemudian kita ubah menjadi kurva atau kita ubah menjadi interval ya, kelas interval nilai. Misalnya kemudian kita beri label A, B, C, D, E gitu ya, kayak nilai-nilai. Sekarang di sekolah juga begitu A, B, C, D, E, bukan hanya di perguruan tinggi. Di sekolah-sekolah itu nilai mereka juga A, B, C, D, E untuk rapot. Ya. Tapi kalau harian itu masih angka ya. 0 sampai 100. Tapi untuk rapot sudah menggunakan nilai A, B, C, D. A itu sangat bagus, B itu baik, C itu sedang, D itu kurang, E sangat kurang. Nah, bagaimana mengubah nilai angka dari skala 100 menjadi 5 kelas interval ya, A, B, C, D. Gimana Yuliana? Sudah bisa dipresentasikan? Atau yang lain yang laptopnya tidak bermasalah? Paulina? Paulina kayaknya kesulitan ini juga ya. Sinyalnya. Atau Sinta, Puji Lestari? Halo, Sinta? Yang ada yang keluar masuk lembar-lembar kayak gitu biasanya karena sinyal ya. Sinta bisa ini. Oke, tidak ada tanggapan. Ya sudah, kalau begitu kita akan lanjutin aja ya. Kita akan lanjutin menggunakan data yang kemarin sudah saya minta dari mahasiswa kelas A yang sudah diolah. Tadi sudah sempat saya tampilkan ya. Sekarang akan saya tampilkan lagi. Nah, kita akan mengolah data ini menjadi grafik ya, menjadi grafik. Jadi di bawah ini harus dihitung ya, tadi Rizky kelupaan, jadi nilai minimum berapa, maksimum berapa, ini baru dari sini kemudian menghitung frekuensi ya. Jadi sebelum menghitung frekuensi ini ditentukan dulu, itu dicari dulu berapa sih nilai terendah, berapa nilai tertinggi ya, untuk ulangan harian. Kemudian ini tes tengah semester, ini ulangan akhir semester. Nah, coba kita lihat sebelum grafik ya, kita lihat dulu ini. Kemudian average rata-rata atau min 70,91, 752, 757. Kalau kita bandingkan dari tiga ini, tentu yang paling bagus adalah nilai harian. Nilai rata-rata 70,91. Di bawah itu baru akhir semester, lalu baru tengah semester. Ini kalau kita menggunakan data yang kemarin sudah kita bicarakan di kelas C. Nah, kemudian standar deviasi ya. Coba ini bisa dihitung, caranya sama ya. Jadi kita klik aja di ini tanda sigma ini. Kemudian nanti kita cari standar deviasi, ini belum muncul, kita cari mau function. Belum muncul ya. Standar deviasi. Kemudian langsung ke standar deviasi ya. Di standar deviasi perintahnya sama dengan ini stdef ya. Kemudian cell yang akan dihitung dari B5 ke B27 nanti menyesuaikan ya dengan apa masing-masing selnya. Udah enter lalu ketemu. Begitu juga dengan ini, kalau udah ketemu satu tinggal di copy aja, di copy ke sini. Copy, nanti akan dihitung
untuk sel yang sama tapi beda kolom dari B ke F kemudian ke C. Nah, coba perhatikan standar deviasi ini ya. Ini nanti hasil perhitungan standar deviasi ini sangat berguna untuk menghitung kelas interval ketika kita ingin mengkonversi nilai 100 menjadi 5 nilai A, B, C, D, E. Nah, itu disebut interval karena isinya dalam satu huruf A, nilai A itu tidak hanya satu nilai tapi beberapa gitu. Makanya interval. Nah, menentukan interval batas bawah, batas atas itu kita harus ngitung dulu standar deviasinya. Yang nanti kombinasi antara standar deviasi dan nilai rata-rata itu akan menentukan nanti berapa sih batas bawahnya A, batas atasnya 100 ya. Lalu batas bawahnya E 0, batas atasnya berapa nanti dihitung. Itu nanti kita pelajari dalam pertemuan berikutnya. Nah, tetapi untuk menarik kesimpulan dari standar deviasi ini, maka mana yang lebih baik? Ya, mana yang lebih baik standar deviasinya di antara tiga ini? Ada yang bisa menjawab? Apakah ulangan harian atau tengah semester atau ulangan akhir? Mana yang lebih baik? Seharian. Harian 1,08. Kenapa? Kenapa tidak ini? Ini kan lebih tinggi kan 4,79. Ada yang bisa menjawab? Belum tahu ya. Oke, jadi standar deviasi itu berbanding terbalik dengan mean atau average. Kalau average itu semakin besar semakin baik. Misalnya ini ya, 70,91. Ini lebih baik dari 70,52, lebih baik dari 70,57. Artinya nilai rata-rata ini yang terbaik. Karena ini paling tinggi ya. Tapi standar deviasi itu enggak. Semakin kecil semakin baik. Semakin kecil semakin baik. Nah, kita coba lihat. Ulangan harian 1,08. Ya. Ujian tengah semester 4,79. Ujian akhir 0,9. Nah, dari tiga ini berarti yang paling kecil ulangan akhir kan 0,79. Nah, sekarang kenapa logikanya kan? Kenapa standar deviasi itu semakin kecil semakin baik? Karena standar deviasi itu menunjukkan berapa isi sebuah kelas interval. Ya, berapa isi sebuah kelas interval. Misalnya begini. Kalau kelas interval A, kalau standar deviasinya 0,79, maka rumusnya kan untuk A itu means average plus 3 standar deviasi. Jadi batas bawah A itu adalah means atau average ditambah 3 kali standar deviasi. Nah, kalau standar deviasinya 0,79, maka batas bawah seorang anak mendapatkan nilai A itu kan nilai tengahnya kan 70. Nanti di rata-rata ya, dari tiga ini di rata-rata. Jadi kita hitung ya. Kemudian average dibagi 3 ya. Oke, jadi rata-ratanya 70,67. Ini rata-rata dari 3 kali ulangan ya, 3 kali penilaian. Nah, A itu rumusnya adalah means average plus 3 kali standar deviasi. Batas bawahnya ya, batas bawah itu adalah average
ditambah K3 standar deviasi, artinya sama dengan 70,67 tambah K kali 0,79 kan. Itu ya, 70,67 ditambah 3 kali 0,79. Itu kalau pakai rumus ya ini sama dengan ini ya, ditambah 3 kali ini diberi Oke, nah dari perhitungan ini kemudian kita ketahui ternyata untuk mendapatkan A itu minimal Anda harus mendapatkan nilai 73,03. 73,03 atas bawah ya, 73,03. Ada enggak siswa yang mendapatkan nilai itu 73,03? Ada enggak? Ternyata enggak ada ya. Enggak ada, karena tertinggi 72 kan, terendah 70. Tapi kalau diterapkan untuk ujian tengah semester, ada yang dapat ini, yang dapat A ini. Ini ada kan 75 kan, 73 belum, karena belum batas bawahnya kan ada 0,03 ya. Nah ini hati-hati ya, jadi mahasiswa ini kadang-kadang suka mengabaikan hal kecil seperti ini. Ini adalah A minimum ya, minimum itu 73,03. Misalnya seorang mahasiswa setelah dihitung, dia dapatnya 73,02. Ini nilainya belum A, tapi masih B. Jadi selisih 0,0 sekian itu komputer itu akan mengelompokkannya ke dalam kelas interval yang berbeda. Nah ini bisa terjadi, misalnya nilai ini karena tugas ya. Tugas tidak ngumpul, atau terlambat mengumpulkan, lalu diberi diskon oleh dosennya gitu, seperti itu ya. Jadi bisa aja misalnya mahasiswa protes begini, Pak saya ini dengan teman saya itu kan sebenarnya nggak begitu jauh beda gitu, tugas kerjakan semua ini itu. Cuma mungkin ada perbedaan ketika ngumpul tugas itu, teman itu bisa tepat waktu, sementara kalian tidak tepat waktu, sehingga kena penalti gitu ya, kena denda gitu, kena diskon ya. Nah jadi tempat yang lain nggak kena diskon, nilainya bisa memenuhi minimal A itu 73,03. Tapi yang tidak tepat waktu kena diskon nilainya 73,01 atau 73,00 gitu, ya tetap aja belum dapat A. Nah, itu kita pelajari minggu depan ya. Nah, sekarang kita akan coba membuat grafik dalam waktu yang selesai ini, mencoba membuat grafik. Ada dua cara ya, ada dua cara. Kita sudah punya data ini ya, punya data berapa sih yang dapat nilai 70 11 orang, berapa yang 71 5 orang, berapa yang 72 6 orang, berapa yang 73 nggak ada ya, berapa sih yang dapat 74 11 orang. Cara yang pertama, kita kita buka sheet baru ya, lembaran baru, kemudian kita klik di sembarang tempat gitu, misalnya di sini ya, kita blok aja, coba ikuti aja ya. Ini cara membuat grafik yang pertama. Ada dua cara. Yang pertama seperti itu, kita mengeblok beberapa, bisa 2 atau 3 sel atau berapapun, silakan. Kemudian
klik insert, ya klik insert. Kalau sudah ada yang di blok, kemudian kita klik insert, kemudian kita pilih ya, kita akan membuat grafik yang seperti apa. Ya. Misalnya ini, ini aja deh, ini. Udah. Nah, karena datanya belum ada, ini kan kosong ya, tabnya kosong gitu. Nah, tinggal kita memasukkan datanya di sini. Ya. Jadi ini nanti menjadi ini menjadi variabel, ini menjadi data-data yang kita isikan. Dan misalnya tadi ini kita isi dengan tadi nilai ya 70, dia akan muncul di sumbu X ya, sumbu Y, sorry, 71, 2, ya, 3, 4, 75 ya, oke 75. Apa yang dapat 70? Masih enggak? 11 orang ya. 11 orang. Apa yang dapat 70? Nah, langsung muncul grafiknya. Yang 70, yang dapat 70, 11 orang. Yang dapat 71, 5 orang. Kita nggak usah mikir ya, karena ini langsung diolah oleh komputer. Yang dapat 72, 6 orang. Yang dapat 73, tadi ya kosong. Iya, kosong. Yang 4, 11 orang. Karena 75 nggak ada, dihapus saja. Ini dihapus. Ya, jadi kita sudah menghasilkan satu grafik ya, yang menunjukkan perbandingan berapa orang yang dapat nilai 70, berapa yang dapat 71, berapa yang 72, berapa 73, berapa 74. Oke. Nah, judul grafiknya bisa diklik ya, bisa diganti di sini langsung di blok tadi. Misalnya frekuensi, distribusi, ulangan, jam, sama. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin menampilkan, nggak ada angkanya Pak, kayaknya orang ini ya, kita nanti bingung ya Bu, udah kita coba angkanya ditampilkan pakai chart design, kemudian kita beri label, data label. Data label ini tinggal pilih aja mana yang mau ditampilkan di dalam grafik itu. Misalnya kita outside N. Nah, nanti angka-angka tadi, angka frekuensi distribusi itu akan muncul di bagian luar dari masing-masing bar ya, atau balok itu. Kalau call out itu ada persennya ya, ada skornya. Ada skornya. Yang 70 11 orang yang dapat. Nah, ini terserah mau pilih yang mana. Kalau ini mau diberi judul, misalnya ini nilai frekuensi ya. Nah, karena tadi kita sudah mengeblok beberapa ini ya, beberapa kolom. Ini kita tinggal misalnya ini diberi kode UH1 ya, ulang harian 1. Dan ada penilaian tengah semester ya, PTS. Ini satu penilaian akhir semester. Nanti karena sudah kita blok tadi ya, jadi bloknya kira-kira mau bikin berapa ini ya. Kalau kita membandingkan, kita bikin berapa perbandingan. Kalau 3 ya kita berarti ngeblok 4. Karena yang kolom pertama itu untuk nilainya, kolom kedua, ketiga, keempat baru untuk frekuensinya. Untuk tengah semester tadi nilainya
sebarannya nggak bagus ya, ada yang dapat 51 orang. Ya, untuk latihan ini kita mulai aja dari 70 ya. 70, 11 orang. Kemudian yang dapat 71, satu orang. Jadi langsung dia nempel di sebelahnya gitu ya. Warnanya beda. Kemudian 72, 5 orang. Ini diikuti ya, sambil diikuti ya, jangan sampai ketinggalan. Nanti kalau ada yang ketinggalan silakan ngomong ya. Kemudian 73, satu orang. Kalau saya terlalu cepat ngomong ya, terlalu cepat gitu. 4, 2 orang, 75, 2 orang. Tambah ya, 75. Nah, karena ulang harian itu nggak ada yang 75, maka balok yang berwarna biru nggak muncul di sini. Nggak muncul. Nggak muncul. Sudah sampai di situ udah bisa ngikutin? Rizky bisa ngikutin nggak? Masih mencoba, Pak. Nah, langsung diikutin aja ya. Udah muncul belum grafiknya? Saya terbalik ya, Pak. Terbalik. Gimana terbaliknya? Malah ngitung frekuensinya, Pak. Atau coba deh, coba ditampilkan di sini Rizky. Nanti kalau teman-teman ada yang seperti itu, biar nanti saya koreksi sekalian ya, kesalahannya di mana. Coba ditampilkan. Jadi boleh, oke, mau. Nah, benar, jangan diisi dulu, jadi kosongan dulu, itu dihapus semua dulu. Jadi ini langkah pertama. Nanti yang kedua memang data kita ubah menjadi grafik ya. Yang pertama kalau kita ingin membuat grafik dengan modal ini lembar kosong. Coba yang di blog jangan hanya 34 ya, 4 kolom. Kan baru 3, tambah 1 kolom lagi yang lain. Kemudian pilih insert, kemudian pilih model grafiknya kayak apa, oke silakan. Nah sekarang tinggal diisi aja, nilainya diisi dari 0, 20, jadi ya banyak banget itu isinya. Tapi yang di blog bukan itu, yang paling kiri itu nilainya, itu kan Iya, Pak. ya nilainya 20 gitu. Itu kalau mau cepat pakai fill ya, fill bisa nggak pakai fill? Ya, Pak. Jadi di blok ke bawah, di blok dulu, jangan fill dulu. Jadi yang mau diisi di blok dulu dari 0 itu, dari 0 di blok ke bawah sampai berapa baris itu, di blok. Tadi ada berapa baris? Ada 9. Enggak, nilai kamu itu ada 27 itu. Ya. Oh, yang ini berarti yang ini, Pak. Sorry, bukan. Ya, ada 9 ya. Oke. Ya, ini Pak, 9, Pak. Ya. Oke, 9. Udah, kalau gitu di copy aja juga nggak apa-apa. Nanti kita lihat hasilnya gimana. Kita pakai series saja ya udah. Itu berarti selisihnya 10 ya. 10 terakhir 100. Oke. Nah, baru dimasukkan frekuensinya. Kan sudah muncul di sini kan. Angka itu langsung muncul kan. Nah, sekarang frekuensinya dimunculkan. Frekuensinya. Copy bisa juga copy dari itu.
selama itu di copy aja. Dia kan langsung muncul baloknya. Di copy ya, Pak? Copy bisa, diketik juga bisa semua. Oh, 80-nya tidak ada. Nah, langsung kan muncul. Jadi sangat-sangat praktis ini. Oke. Nah, itu sudah betul itu. Ya, tinggal sekarang coba tampilkan ininya, apa? Label datanya di atas atau Ini ya. di ya, oke. Itu pakai apa? Nah, ini. Oh, nggak ada ya? Kalau formula data Nggak berubah ya, Pak? nggak ini di blok udah, kemudian formatnya nggak aktif ya? Kenapa? Desainnya nggak aktif ya? Nggak bisa ya? Nah, desain, nah ini kan ada nih. Ya, oke, klik situ, data label. Data label. Iya, nah pilih, tinggal pilih. Nah, udah kan? Ya, Sekarang coba tambahkan yang ulangan kelas. Tadi ini kelas E ya, kelas D. Coba yang kelas E dimasukkan ke sini. Jadi ini diberi judulnya FD kelas D dan kelas E gitu aja. Yang di copy frekuensinya aja. oh, Jangan sama nilainya kan udah ada. ya. Frekuensinya aja yang di copy. Di sebelahnya, nah di situ. Paste. Ya, udah muncul kan warna lain. Jadi sangat praktis kan, sangat praktis membuat grafik, nggak usah pusing-pusing gitu ya, nggak usah pusing-pusing. Nah nanti angka-angka dicocokkan, divalidasi istilahnya, ya. Nah, judulnya bisa diganti chart title, Kenapa, Pak? chart title, judul grafiknya, chart title. Nah ini, diklik di Oh sini. ya. Oke, nah di blok. Nah sekarang di nilai ulangan harian, tugas kelas berapa tadi? Kelas 9D dan 9E. Oke. Udah itu hasilnya seperti itu. Itu yang pertama, cara yang pertama ya. Jadi masih semi manual gitu. Nah, sekarang cara yang kedua, coba apa di keluar dulu, di keluar dulu apa. Oke, Pak. Webinar yang lain sudah bisa mengikuti ya. Tadi presentasi dari Rizky tadi, yang lain sudah bisa mengikuti. Alifah atau masih bingung? Alifah, halo. Dian Rahmania atau Wahid, Suryanti, Popi Lasa, Popi, Ardila, Bisa, Pak. udah bisa ya. Diikutin aja langkah-langkahnya ya, jangan sampai ketinggalan. Kalau ketinggalan nanti silakan Iya, Pak. mengacungkan tangan, nanti tinggal ngomong aja, Pak saya belum jelas yang ini, gitu ya. Jadi saya tidak ingin setelah kuliahnya selesai masih bingung gitu. Ya meskipun nanti bisa lihat di YouTube ya, di YouTube banyak sih apa yang kayak gini, tutorial kayak gini banyak. Baik, jadi itu adalah cara yang pertama ya. Sekarang cara yang kedua
em, kita akan membuat grafik, ya. Datanya sudah ada, kita ingin membuatnya gitu ya, seperti ini. Ini di blok aja semuanya ya, di blok, ya, di blok. Kemudian insert recommended charts, ya. Kita klik aja ini, recommended charts, chart yang direkomendasikan oleh komputer atau Excel. Ya, jadi ada pilihan-pilihan di sini. Ya, kita akan pilih yang mana. Ya. Ini yang tadi yang sudah kita pilih, atau ini sekarang banyak dipakai ini kayak gini. Ya. Jadi orang tidak senang yang vertikal tapi horizontal ya. Sama sih sebenarnya. Berapa yang dapat 70, berapa yang 71. Jadi kelihatan nih dari nilai terendah ke tertinggi. Nanti orang bisa bandingin, oh sama ya yang 70 dan 71 gitu. Balonnya kan sama banyak. Ini ya. Ini namanya cluster bar chart ya. Jadi grafik balok berdasarkan kelompok atau berdasarkan nilai. Kemudian bisa juga kita memilih ini scatter chart. Scatter chart itu untuk apa namanya melihat tren ya, trennya kayak apa. Di tren dari nilai terendah ke tertinggi. Berapa orang sih yang dapat nilai 70? Udah ternyata semakin kesini semakin sedikit. Tapi yang tertinggi juga sama nih, yang terendah dan tertinggi sama trennya. Seperti itu ya. Jadi silakan pilih yang mana. Kalau sudah pilih tinggal oke aja. Tinggal oke. Nanti di layar udah muncul ya grafiknya. Ya. Itu cara yang kedua. Jadi kita udah punya data, tinggal di blok, kemudian kita pilih grafik mana yang mau kita pakai. Nah di atas ini kalau kita pakai chart design itu ada pilihan-pilihan ya. Mau ditampilkan garisnya semua, ya, kisi-kisinya horizontal vertikal, ya, pakai bayangan. Jadi ini atau garisnya berbeda. Jadi ada pilihan-pilihan di sini ya. Atau kita bikin blok dengan warna yang gelap itu, atau warna yang tidak terlalu gelap, ya seperti itu. Ini cara yang kedua ya. Nanti silakan di rumah masing-masing berlatih membuat grafik dengan pilihan-pilihan ya, dengan pilihan-pilihan yang berbeda. Atau kita menggunakan grafik yang lain gitu ya. Ini misalnya pie ya, pie chart 3 dimensi pie, atau donat ya, donat, ya. Atau proyeksi ya, seperti ini. Jadi ini yang paling banyak sering kita lihat. Jadi ini yang dalam reading ya, nanti kalau kalian mengajar reading itu ini disebut dengan infographics. Jadi grafik yang berisi informasi, dan informasi itu diolah dari sebuah atau serangkaian data. Ya. Ini misalnya mau nanti dicoba-coba aja deh ya, masing-masing coba-coba mau dibuat beda-beda ini desainnya. Ya. Mana yang paling disukai silakan aja. Tapi intinya begitu ya, masing-masing jenis grafik mempunyai kegunaan sendiri-sendiri, dan yang paling penting adalah setelah menghasilkan ini nanti bisa menyampaikan ke orang lain, ini hasilnya seperti ini, lalu apa
tindak lanjut dari hasil olah data ini. Oke. Nah, supaya tidak mengganggu ya, maka grafik itu dikumpulkan di satu lembar tersendiri ya. Ini kita potong aja Ctrl X, kemudian kita buka, ada satu lembar yang disebut grafik, kemudian kita Ctrl V di sini. Nah, oke. Beda ya, meskipun datanya sama, tapi beda modelnya. Jadi untuk grafik disatukan di satu lembar, semua grafik ini isinya grafik semua ya. Nah, datanya ada di sini, di lembar yang lain. Excel itu memang kayak buku ya, halaman 1, halaman 2, halaman 3. Kalau di sini istilahnya sheet 1, sheet 2, sheet 3. Itu bisa diberi nama, caranya misalnya sheet 3 ini ya. Ini klik kanan, ya klik kanan, sudah akan muncul itu pilihan-pilihan perintah. Kalau kita mau ganti nama, tinggal klik rename aja. Klik rename. Kalau kita mau hapus lembar itu, delete ya. Kalau mau insert sheet, ya insert. Kalau kita mau kasih nama rename, nah dia sudah terblok, lalu kita beri nama misalnya di sini membuat grafik ya, grafik foto. Nah, satu ini mesti menjadi grafik 2 ya. Kirim lagi grafik 2. Maksudnya ini grafik dengan cara pertama, ya cara pertama. Ini grafik dengan cara yang kedua. Nah, ini datanya, nilai ya. Jangan lupa di sini. Oke, saya kira itu ya untuk kuliah hari ini. Minggu depan kita lanjutkan ke mengubah yang mengkonversi dari skala 100 ya, ke skala 5 atau interval, menggunakan kelas interval 5 A, B, C, D, E, yaitu dengan menggunakan hasil pengolahan mean atau average dengan standar deviasi yang tadi udah kita sekilas. Oke, begitu ya untuk hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Atau mungkin ada pertanyaan atau ada apa yang ingin disampaikan? Bapak, Ya, silakan.